saya tidak mempermasalahkan tok saya yang nggak bisa live. Jika kalian ada waktu dan kesempatan, mohon di-share, dibagikan. Ini informasi ini terhalang ya. Karena biasanya kalau kita nonton langsung ada 1.000 orang, ada langsung 5.000 orang, ya sabar-sabar ini ujian. Jadi kebetulan tok saya itu kena ban-ban, saya nggak tahu kenapa saya, tapi benar terima kasih doanya, saya tetap semangat. Di Facebook ini ada 200 orang, siapa tahu bisa sampai 500 orang. Ini target saya hari ini adalah Tangerang, Pasar Kemis. Jadi saya mohon untuk dicarikan teman-teman, khususnya Cindo ya, mungkin Cindo itu saya mohon izin untuk dicarikan saudara kalian, karena ini anak Cindo, namanya Dewi. Jadi mohon ya buat Cindo khususnya yang ada di Wihara Tangerang. Saya kurang tahu apakah kalian ada salah satunya mengenal seseorang itu, dan mohon bantuannya untuk di-share. Jadi pertama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan tunggu. Halo? Halo. Halo, iya. Ya. Halo, Miss. Ya, sorry, Miss. Sorry mengganggu, mungkin sibuk ini, Miss. Iya, siap. Iya, kita dengan Rizal, Miss, yang dari Manado. Ada mau menanyakan sesuatu, Kak, Miss, boleh? Boleh, silakan. Iya. Kalau Miss, soalnya kita kan baru mau rencana resign, toh. Nah, kalau misalnya itu kerja di luar, kalau laki-laki, kalau perempuan kan TKW itu, kalau laki-laki itu apa namanya, Miss? Kalau boleh tahu. TKL, tapi kan nggak ada untuk laki-laki. Jangan resign. Sekarang di Indonesia cari pekerjaan susah. Kenapa mau resign? Ada kendala kok, Miss. Ya, Miss tahu kan saling menjatuhkan di perusahaan. Ya, tapi kalau ke luar negeri itu tidak mudah. Kalau nggak punya skill dewa untuk laki-laki itu sangat sulit sekali untuk cari pekerjaan. Sulit ya. Betul. Jadi menurutku jangan punya iming-iming ke luar negeri, apalagi Manado kan banyak target dari untuk ke Kamboja. Kalau saya tidak bukan keluar ke Kamboja, Mas. Rencana kita mau ke luar negeri ke Aussie atau apa, Mas. Biar hanya kerja di panti asuhan atau gimana kan di kafe kan, Miss. Iya, tapi Miss Yuni nggak punya sinyal ke sana, saya minta maaf ya. Nggak ada. Ya. Itu saya mau menanyakan. Miss Yuni nggak ada. Karena Miss Yuni bukan bagian penempatan, jadi Miss Yuni nggak tahu. Ya boleh saya ada tapi namanya TKL ya. Tapi ya susah ya pergi luar ya. Betul. Itu sih yang kemarin saya mau menanyakan. Saya minta maaf ya, soalnya Miss Yuni nggak ada nih untuk penempatan. Miss Yuni nggak tahu tentang penempatan. Iya, maaf ya, terima kasih. Terima kasih, sis. Oke, saya jadi baperan ini. Ternyata di Manado saya ini terkenal ya. Waduh. Apalagi ini orang telepon lagi, sebentar. Halo? 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan. Lho. Kono sing telepon aku sih kon bayar lho. Ya ngono kuwi konsepe rek. Masuk kono sing telepon katanya saya yang harus bayar, ya enggak lah. Enggak gitu ya. Jadi syukur alhamdulillah teman-teman, akhirnya Inel, Febio dan Imron sudah bisa pulang ke Indonesia. Ini adalah berkat doa kalian. Jujur mungkin saya bisa mengakui itu uang saya, tetapi sebenarnya itu uang dari kalian. Uang dari ngonten, juga sebagian dari donasi, dan kita kumpulkan di Your Peduli. Akhirnya kita bisa memberikan ini semua kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sekali ya. Dan kronologinya semalam ya, ternyata Imron itu sangat lucu sekali. Diajak ngomong separuh nyambung separuh ora, Imron ini janjuk diketak kayak. Tapi ya wes syukurlah, Inel sudah kembali ceria. Saya sangat bersyukur sekali. Dan Inel jadi anak baik-baik saja di Manado ya Inel ya. Wes nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh. Jadi Inel, engkau harus sukses di tempatmu sendiri.
Dan dalam perjalanan saya ke pulang ya, setelah selesai urusannya, sebelum Inel dan siapa? Satunya Imron. Jadi sebelum Inel dan Imron keluar dari tempat bandara itu, kita mendengarkan sebuah teriakan yang berasal dari dalam bandara. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi kita tidak fokus kepada orang lain karena kita fokus sama Inel dan Imron. Jadi kita nggak begitu ngeh dengan orang yang teriak-teriak di dalam bandara. Jadi waktu keluar itu ada seorang perempuan yang teriak-teriak, tapi kita nggak ngeh sendiri ya. Karena saya ada Mas Uya Kuya, juga ada dari Kementerian Luar Negeri, dari Dinsos, itu semuanya kita kumpul dan kita membicarakan langkah-langkah berikutnya. Dan setelah itu, kita mendengar teriakan itu, kita udah nggak ngeh dan kita wawancara sama Inel, sama Imron, kita berbicara, selesai. Kita mau keluar nih, posisi kita mau keluar karena ada salah satu orang yang berasal dari Medan. Salah satu orang yang berasal dari Medan sakit, otomatis kita mau anterin dia dulu karena dia yang ada di shelter, sementara Inel dan Febian itu akan terbang lagi. Tetapi konsentrasi kita pecah saat kita dikasih tahu orang, Mbak Yuni, itu orang ada yang depresi dari Kamboja, bilang gitu. Akhirnya kita, waduh, saya sama Mas Uya coba berbicara satu sama lain. Oke, kita coba deh. Bagaimana kalau kita masukkan juga dalam shelter KP2MI yang ada di Banten. Nah, setelah itu, wah, membujuk rayunya itu teman-teman dahsyat sekali ya. Jam 8, 9, 10, 11 sampai jam 11. Jadi kita 3 jam membujuk orang. Di dalam bandara itu sangat kesulitan sekali. Dia jalan terus dan dia tidak mau berbicara, dia hanya berbicara bahasa Mandarin. Sementara bahasa Mandarin saya meleot-meleot. Akhirnya dia open, dia berbicara bahasa Inggris sama saya. Bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali. Saya tidak bisa mengatakan perfect, tapi itu sangat bagus sekali kalau di ranah Indonesia. Tetapi setelah berbicara, itu pun saya ngerayu, saya halus nggak bisa, saya kasar nggak bisa. Akhirnya saya halusin lagi. Akhirnya saya bilang, kalau kamu tidak nurut sama saya viralkan kamu. Kalau kamu nggak nurut sama saya viralkan kamu. Tapi dia ada nyambung, ada nggak nyambung, ada nyambung, nggak ada nyambung. Setelah itu Mas Uya Kuya mencoba mendapatkan paspornya, mau difoto. Nggak sempat difoto, dirampas lagi. Jadi kita berpikir bahwa anak ini depresi, trauma, tapi masih sadar. Jadi sama kayak Inel, trauma, masih sadar. Jadi dia tahu kalau dalam bahaya dia tidak mau. Kita merayu ya butuh waktu yang sangat luar biasa lamanya, tetapi saya yakin dan percaya kalau kita ikhlas, dalam posisi kita kelaparan ya teman-teman ya, tengah malam kita kelaparan, sementara Imran kalau ditanyain, Imran lapar nggak? Lapar banget. Si Inel bilang lapar, Febio lapar, terus masnya yang dari Medan itu lapar. Kan kita jadi susah ini, yang di luar ada orang yang diduga depresi, linglung, sementara yang dalam anak-anak kita lapar. Akhirnya kita suruh anak-anak makan dulu, kita keluar lagi nyari dia. Jadi seperti itu ya kronologinya kemarin. Kenapa saya nggak bisa live? Karena ada salah satu orang yang sejujurnya adalah berasal dari Tangerang. Jadi ini mungkin harus diperhatikan ya buat teman-teman yang ada di Tangerang. Ya mungkin channel saya nggak akan dilihat oleh Cindo ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kalian punya kenalan Cindo satu aja, nggak tahu dari mana, nggak tahu Cindo Medan atau Cindo Indonesia, Cindo Tangerang, Cindo Jakarta, tolong sharekan ke wihara-wihara, karena saya bisa menemukan Inel dengan cepat itu karena ke wihara. Ke gereja. Jadi ini mungkin teman-teman punya majikan nih, majikamu Cindo nih, tolong kasihkan majikamu, Ibu ini ada orang Cindo Bu, tolong sharekan Bu, dia sedang dicari Miss Yuni gitu aja wes, sedang dicari Miss Yuni. Jadi karena dia emosinya tidak terkontrol ya, si Dewi ini berasal dari Tangerang Pasar Kemis. Tangerang Pasar Kemis. Pasar Kemis apa Pasar Minggu deh? Di Tangerang ada pasar apa? Pasar Kemis ya? Kayaknya Pasar Kemis, aduh lupa lagi ya. Jadi ini tolong ya teman-teman ya, tolong di-share-sharekan sebanyak-banyaknya untuk mengetahui apakah Dewi ini asli orang Tangerang atau bukan. Dan juga saya menjawab pertanyaan dari